Assalamualaikum, halo semua. Kembali bersama saya, Ade Nining Pangrekti, mahasiswi pendidikan kimia angkatan 2019 FKIP UNS. Sama seperti video-video sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar kimia. Tentang apakah itu? Nah, sebelumnya kita semua pasti tahu tentang benda-benda ini. Ada lampu dengan baterai, ada buah yang membusuk, gelas berlapis emas, dan juga logam yang berkarat. Nah, dari keempatnya, kira-kira apa sih yang dimaksud? Nah, reaksi redoks. Di sini kita akan memfokuskan pada penyetaraan reaksi. Langsung saja pada pokok bahasan pertama, yaitu pengertian. Jadi, redoks ini merupakan gabungan dari adanya setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara bersamaan pada suatu reaksi. Jadi, pendefinisian dari reaksi reduksi ini merupakan suatu reaksi pelepasan oksigen, reaksi penerimaan elektron, juga reaksi penurunan bilangan oksidasi. Nah, zat yang menyebabkan reduksi ini biasa disebut. Sedangkan definisi dari oksidasi merupakan kebalikan dari reduksi, yaitu pengikatan oksigen, pelepasan elektron, dan juga kenaikan bilangan oksidasi, di mana zat yang menyebabkan terjadinya oksidasi ini atau mengalami oksidasi ini dinamakan. Bagaimana ya reaksinya? Masuk pada pokok bahasan yang kedua. Tentunya kita sudah tahu sebelumnya jika redoks ini menggunakan bilox, bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan atom untuk melepas dan juga menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Untuk reaksinya, di sini kita ada satu contoh reaksi, yaitu antara Fe2O3 dengan 3CO menghasilkan 2Fe dan 3CO2. Untuk reaksi reduksinya, yaitu Fe2O3 menjadi 2Fe, di mana di sini Fe pada Fe2O3 ini memiliki bilox plus 3, sedangkan untuk unsur Fe adalah 0. Karena ingat, bilox suatu unsur bebas adalah 0. Sedangkan untuk reaksi oksidasinya di sini ada 3CO menjadi 3CO2. C dari CO ini memiliki bilox plus 2, sedangkan C dari CO2 memiliki bilox plus 4, sehingga di sini terdapat kenaikan bilox. Nah, selanjutnya memasuki pada pokok bahasan utama kita, yaitu penyetaraan reaksi. Jadi, penyetaraan reaksi redoks ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah metode bilox dan yang kedua dengan metode setengah reaksi. Nah, untuk yang pertama adalah metode bilox. Metode ini didasarkan pada jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang kita bagi menjadi 5. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa langsung terapkan saja pada contoh reaksi berikut ini. Nah, di sini kita ada reaksi yang belum setara, yaitu Cr2O7 plus C2O4 menjadi Cr3 plus CO2. Langkah pertama dari penyetaraan dengan metode bilox ini yaitu menentukan bilox atom. Dari soal yang tadi, nah seperti ini bilox masing-masing unsurnya. Di sini dapat dilihat ya, yang mengalami perubahan bilox yaitu unsur Cr dan unsur C. Kemudian lanjut pada langkah kedua yaitu menyetarakan jumlah unsur yang berubah dengan memberikan koefisien. Pada ruas kiri di sini terdapat 2 Cr dan 2 C, sedangkan pada ruas kanannya hanya terdapat 1 Cr dan 1 C, sehingga ditambahkan masing-masingnya yaitu di depan Cr dan di depan CO2 yaitu koefisien 2, sehingga sudah setara. Pada ruas kanan terdapat
2Cr dan 2C, pada ruas kiri juga terdapat 2Cr dan 2C. Kemudian lanjut lagi pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan besarnya perubahan Bilox. Di sini yang sudah didapatkan pada langkah 1, yang mengalami perubahan Bilox adalah unsur Cr dan unsur C. Kita ambil yang pertama unsur Cr, yaitu pada Cr2O72-. Di sini Cr didapatkan Bilox plus 6, sedangkan pada ruas kanan Cr-nya adalah plus 3. Jadi di sini mengalami penurunan atau reduksi sebanyak min 3. Kemudian pada unsur yang kedua, yaitu C2O42-. C di sini memiliki Bilox plus 3. Kemudian pada CO2, C-nya memiliki Bilox plus 4, sehingga di sini terdapat kenaikan bilangan oksidasi plus 1. Kemudian langkah yang keempat yaitu menyamakan jumlah perubahan Bilox dengan kali silang dan juga memberikan koefisien. Dari yang telah didapatkan sebelumnya, unsur Cr mengalami reduksi min 3 dan unsur C mengalami oksidasi plus 1. Nah, dari itu dilakukan kali silang. Untuk reduksinya dikali dengan 1, sedangkan untuk oksidasinya dikalikan 3. Didapatkan Cr2O72- plus 3 C2O42- menjadi 2 Cr3+ plus 6 CO2. Kemudian lanjut pada langkah yang kelima untuk menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ atau OH-. Kemudian menyetarakan jumlah H dengan H2O. Dari yang telah didapatkan sebelumnya, pertama kita menyamakan muatannya dulu, yaitu dengan menambah H+. Dari ruas kiri, untuk senyawa Cr2O72- muatannya adalah min 2, dan untuk senyawa yang kedua, muatannya min 2 dikali 3, berarti min 6, dijumlahkan menjadi min 8. Kemudian pada yang ruas kanan, pada unsur Cr muatannya adalah 3+, dan ada 2 kali, berarti menjadi plus 6. Dan unsurnya yang kanannya adalah 0, jadi pada ruas kanan muatannya adalah plus 6. Pada ruas kiri muatannya min 8, pada ruas kanan muatannya plus 6. Jadi untuk menyeimbangkan kita beri pada ruas kiri yaitu 14H+. Sehingga pada ruas kiri maupun ruas kanan sudah seimbang yaitu plus 6. Kemudian kita samakan H yang ada dengan menambahkan H2O. Jadi di sebelumnya itu kita sudah menambahkan 14H+. Untuk itu kita menyamakannya dengan menambahkan H2O di sebelah ruas kanan, yaitu sebanyak 7H2O. Nah, dari penyetaraan muatan dengan menambah H+ dan penyamaan H dengan menambahkan H2O tadi, kita tulis ulang menjadi reaksi yang setara atau hasil akhirnya dari soal ini adalah Cr2O72- plus 3C2O42- plus 14H+ menjadi 2Cr3+ plus 6CO2 plus 7H2O. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode setengah reaksi yang didasarkan pada jumlah elektron yang dilepas pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi. Merupakan langkah-langkahnya yang kita bagi di sini ada 6 langkah. Namun seperti sebelumnya kita akan langsung terapkan saja pada contoh soal agar lebih jelas. Nah, di sini kita ambil contoh soal yang sama juga untuk membuktikan apakah sama hasilnya, hasil kesetaraan reaksinya. Oke, langsung pada langkah pertama dari metode setengah reaksi, yaitu menuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksi secara terpisah. Dari soal ini tadi kita udah cari Bilox dari masing-masing unsur ya. Kemudian kita plotkan
reaksi-reaksi reduksi dan juga oksidasi. Kemudian langsung pada langkah yang kedua, sama seperti langkah pada metode Bilox, yaitu dengan menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan. Setelah itu untuk langkah yang ketiga, menyetarakan jumlah atom O dengan mempertimbangkan suasana larutannya. Jika larutan dalam suasana asam, untuk ruas yang kekurangan O, kita bisa tambahkan H2O. Untuk ruas yang kekurangan H, kita tambahkan H+. Dan jika dalam suasana basa, ruas kekurangan O, kita tambah OH-, dan ruas yang kekurangan H untuk menyetarakan, kita tambah H2O. Langsung masuk pada reaksinya. Di sini reduksi. Pada reaksi reduksi di sebelah ruas kiri terdapat O sebanyak 7, sedangkan di ruas kanan tidak ada unsur O. Untuk itu kita menyamakan O dengan menambahkan H2O, yaitu sebanyak 7 H2O. Kemudian untuk menyamakan jumlah H pada ruas kanan, kita bisa menambahkan H+ pada ruas kiri, yaitu sebanyak 14 H+, sehingga setara di sebelah kanan terdapat 14H dan 7O. Di sebelah kiri juga terdapat 14H dan 7O. Kemudian, untuk reaksi oksidasi di sini pada ruas kiri terdapat O sebanyak 4 dan di ruas kanan juga terdapat 4. Jadi di sini untuk jumlah atom O sudah setara, jadi kita tidak perlu menambahkan H2O maupun H. Langkah yang keempat adalah menyetarakan muatannya dengan cara menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Untuk reaksi reduksi, pada senyawa pertama di sebelah ruas kiri memiliki muatan -2 dan senyawa keduanya adalah 14+, sehingga jika dijumlahkan muatannya adalah +12, sedangkan pada ruas sebelah kanan muatannya adalah +6, jadi kita bisa menambahkan 6 elektron pada ruas sebelah kiri, sehingga jika dijumlahkan adalah +6. Jadi antara ruas kanan dan ruas kiri muatannya sama +6. Untuk reaksi oksidasinya, pada ruas sebelah kiri muatannya -2 dan pada ruas sebelah kanan muatannya 0. Jadi untuk menyetarakan kita bisa menambahkan 2 elektron pada ruas sebelah kanan sehingga masing-masing memiliki muatan -2. Kemudian langkah yang kelima adalah menyetarakan jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima dengan mengalihkan silang. Pada reaksi reduksi terdapat elektron sebanyak 6, sedangkan pada reaksi oksidasi elektronnya adalah 2. Jadi untuk reaksi reduksi kita bisa mengalihkan 1 dan reaksi oksidasi kita bisa mengalihkan 3. Reaksi tersebut masuk pada langkah yang keenam, yaitu menjumlahkan kedua setengah reaksi menjadi satu persamaan reaksi. Jadi yang kita lihat pada awalnya di sini adalah untuk reaksi reduksi di sini. Untuk ruas sebelah kiri kita lihat dengan ruas sebelah kanan dari reaksi oksidasi. Apakah ada senyawa yang sama? Dan kita bisa lihat yaitu ada 6 elektron, sama-sama 6 elektron, kita bisa mencoretnya. Kemudian kita melihat dari ruas sebelah kanan untuk reaksi reduksi dan ruas sebelah kiri untuk reaksi oksidasi. Apakah ada senyawa yang sama? Dan ternyata tidak, maka dari itu kita bisa menjumlahkan langsung dan didapatkan hasil akhir yang setara. Nah, ini adalah hasil akhir dari reaksi penyetaraan dengan metode Bilox dan juga metode setengah reaksi. Kita bisa sama-sama melihatnya bahwa hasil akhirnya sudah sama dan sudah setara, jadi sudah berhasil. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.